akan dapat jumpai Dia, baik di gunung atau engkau di lembah. Asal saja kau yakin dan pakai imanmu untuk lakukan kehendaknya. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Saudara-saudaraku, kita selalu ingat akan orang tua kita mendidik kita, mengasuh dan mengajar kita. Satu hal yang saya selalu ingat, bahwa orang tua saya mengajarkan untuk saya mampu berdikari sendiri, mampu mandiri, saudaraku. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah dicerna oleh akal saya pada waktu saya masih menjadi anak. Tetapi pengalaman demi pengalaman yang saya alami itu membuat sebuah kekuatan yang besar di masa yang akan datang. Apa yang orang tua ajarkan tentang kemandirian itu sangat penting. Dan saya percaya saudara pun mau menerima apa yang menjadi alasan saya, bahwa kemandirian itu memberikan bagi kita pertolongan yang luar biasa di masa yang akan datang. Semua pengalaman yang orang tua ajarkan itu membawa kita menjadi orang yang struggle, ulet, tough, tekun, dan tidak mudah putus asa. Betul? Ada sebagian orang yang tidak memiliki rasa percaya diri karena dia melihat dan mendasarkan dari faktor pendidikan, faktor pengalaman hidup, faktor kekayaan atau ekonomi, dan bahkan pengalaman-pengalaman buruk dari orang tua memberikan dia tidak memiliki percaya diri. Sedangkan kepercayaan diri yang berdasarkan hal-hal yang lahiriah, yang mendorong orang itu bisa memiliki kesombongan, dan itu merugikan dirinya sendiri. Mazmur 20 ayat 8 mengatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Saudaraku, pada zaman dulu saja, ribuan tahun pemazmur sudah mengatakan bahwa orang hanya memandang kereta, orang hanya memandang kuda, orang bisa percaya diri karena memiliki kereta yang bagus, memiliki kuda yang tangguh, sehingga dia memiliki kepercayaan diri dan menjadikan dia menjadi orang yang sombong. Sementara Daud mengatakan bahwa dirinya bukan bermegah pada kereta dan kuda, tetapi dia bermegah kepada nama Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang kepercayaan diri, saya mengambil contoh kehidupan Daud. Dalam sebuah kisah kehidupan Daud, nanti saya akan bacakan dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya ingin menunjukkan bahwa ketika Daud dicemooh, ketika Daud dibully, ketika Daud diejek dan dihina, di situ perasaannya dia bangkit, terlebih lagi ketika menghina nama Tuhannya.
Kita akan membaca dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara, ketika Daud menghadap Saul dan Saul meragukan kemampuan Daud untuk melawan Goliat, Daud mengatakan kepada Saul bahwa dia biasa menggembalakan kambing domba. Walaupun dikisahkan di dalam cerita dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Daud hanya menggembalakan 3-4 domba saja, tetapi dia mengatakan kepada Raja Saul bahwa dia mempunyai pengalaman menghadapi singa, menghadapi beruang. Ketika singa dan beruang itu akan menerkam dombanya, maka Daud yang menghadapi singa maupun beruang itu. Dikatakan bahwa dia mengatakan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, aku menghajarnya, dan aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, singa dan beruang itu menyerang Daud, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud mengatakan kepada Saul bahwa dia punya pengalaman secara pribadi pada masa lalunya, sehingga dia mempunyai satu kepercayaan diri ketika dia melihat Goliat, dia mampu untuk membunuhnya. Karena apa? Ketika Goliat mencemooh nama Tuhan, bangkitlah kepercayaan diri. Kita ini akan bangkit, kita ini akan berani berjuang. Karena apa? Ketika orang lain mencemooh kita, ketika orang lain merendahkan kita, bahkan ketika orang lain menghina diri kita, maka kita akan bangkit dan berani berjuang. Karena apa? Karena dicemooh. Daud demikian. Dia ketika dicemooh nama Tuhannya, dia langsung bangkit dan dia menghadap Raja Saul untuk mencoba untuk menawarkan diri mengalahkan Goliat. Bahkan dia meyakinkan lagi kepada Saul, dikatakan, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Lalu kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud membandingkan kekuatan kepercayaan dirinya ketika dia menghadapi singa dan beruang. Dia katakan cakarnya yang kuat. Dia ingat bagaimana cara untuk memenangkan dan membunuh singa dan beruang. Di situ dia bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi dia katakan, kalau Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan akan melepaskan aku dari cakar orang Filistin. Artinya apa? Dia percaya bahwa ada Tuhan. Daud tidak mendasarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya, tetapi dia mendasarkan pengalaman penyertaan Tuhan dalam hidupnya.
Memang yang dihadapi binatang buas, saudaraku. Tetapi bagaimana dia menghadapi binatang pun, menghadapi bahaya, dia selalu menyertakan Tuhan. Dan dengan kekuatannya, dia bersama dengan Tuhan, dia mengalahkan singa dan beruang itu. Saudaraku, dia mendasarkan pengalamannya pada penyertaan Tuhan. Ini penting, saudaraku. Kalau kita di dalam masa-masa yang telah kita lewati, masa yang lalu kita begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, kita jangan lupa bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di dalam kesukaran-kesukaran, di dalam Tuhan membuka jalan bagi kita, di dalam jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang menjadi kekuatan kepercayaan dirinya. Amin. Paulus pernah mengalami masa-masa yang buruk dalam kehidupannya. Bahkan dia katakan, apakah aku ini pelayan Kristus? Aku ini orang gila, bahkan lebih lagi daripada orang gila. Karena pengalaman-pengalaman yang buruk yang dia alami, dia tuliskan begitu rinci. Dia katakan pada jemaat di Korintus bahwa aku lebih banyak berjerih lelah, aku lebih sering dipenjara, aku didera di luar batas, kerap kali aku dalam bahaya maut. Ini dia ceritakan, saudaraku. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kali kurang 1 pukulan. Aku didera 3 kali, aku mengalami karam kapal. 1 kali aku dilempari batu, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bahkan, saudaraku, dalam perjalananku aku menghadapi bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang-orang pihak Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di padang gurun, bahaya di kota, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu. Bahkan aku banyak jerih lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu yang dialami Paulus. Dalam perjalanan pelayanan kehidupan kekristenan Paulus bukan mengalami hal yang enak, saudaraku. Sangkal dirimu dan pikulah salib, ikutlah aku. Saudaraku, memikul salib itu seperti apa yang Paulus alami di dalam kehidupannya ketika dia menjadi orang Kristen, ketika dia menjadi pengikut Kristus. Saudara, saya mau katakan, pengalaman-pengalaman yang buruk ini, Paulus tidak serta-merta mengeluh. Paulus tidak serta-merta lalu putus asa. Tetapi pengalaman-pengalaman yang dia katakan bahaya-bahaya ini, saudaraku, dia justru melihat ini sebuah tantangan, ini sebuah perjalanan hidup yang harus dia lalui, di mana dia berjalan seperti di padang gurun. Saudaraku, padang gurun merupakan tempat rencana Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi umatnya. Saudara ingat bahwa segala kemenangan itu didapat ketika mereka sudah dan memenangkan melewati padang gurun. Bangsa Israel melewati padang gurun dan baru bisa tiba di Kanaan. Musa 40 tahun di padang gurun, Daud 17 tahun di padang gurun, Raja Yosafat dia juga harus berjalan melewati padang gurun Edom sebelum meraih kemenangan atas Moab. Yesus sendiri, saudaraku, dia di padang gurun selama 40 hari dicobai oleh setan. Saudaraku, padang gurun ini segala sesuatu yang tidak enak yang kita alami, segala sesuatu yang boleh saya katakan segala sesuatu yang buruk yang mungkin engkau alami. Tetapi saya mau katakan, jangan lupakan masa-masa di mana engkau mengalami hal yang buruk. Jangan lupakan masa-masa di mana engkau mengalami kesukaran dan bahaya. Karena di situ engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Karena di situ engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolongmu. Amin. Saudaraku,
Daud tidak pernah melupakan masa lalu di mana Tuhan sudah menolong dia, melepaskan dari maut, melepaskan dari bahaya singa dan beruang. Oleh sebab itu, keyakinan kepercayaan dirinya pada penyertaan Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi Goliat yang hendak menghancurkan bangsa Israel, dia tidak pernah takut. Kepercayaan dirinya timbul ketika dia dicemooh nama Tuhan, sehingga dia berani tampil. Karena apa? Karena dia memiliki kepercayaan diri yang dibangun di atas penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk coba melihat flashback ke belakang. Apa yang saudara alami? Apakah saudara pada waktu itu saudara berdoa dan Tuhan tolong? Kalau itu benar engkau merasakan penyertaan Tuhan, simpan dalam hatimu. Itu sebagai kekuatan kepercayaan dirimu. Saudaraku, kepercayaan diri yang dibangun di atas penyertaan Tuhan, di atas penyataan Tuhan dalam hidupmu, itu membuat engkau memiliki kepercayaan diri yang besar, sehingga ketika engkau melihat masa depan yang penuh kesukaran, sehingga engkau melihat masa depan yang seolah-olah penuh dengan kabut, engkau tidak pernah takut. Karena apa? Karena engkau mendasari bahwa kepercayaan dirimu kepada masa lalu di mana Tuhan menyertai saudara. Saudaraku, oleh sebab itu jangan di antara kita merasa kecewa, merasa putus asa ketika hari ini kita melewati padang gurun, melewati lembah bayang-bayang maut. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan senantiasa berada bersama dengan saudara. Justru di dalam situasi yang sulit ini, engkau membuka hatimu supaya Tuhan masuk dalam hatimu, memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, sehingga engkau dibukakan jalan pertolongan oleh Tuhan. Saudaraku, saya pernah tidak makan, saya pernah di dalam bahaya di kota, saya pernah bahaya di laut, saya pernah bahaya di hutan, saya mengalami itu saudaraku. Tetapi kenapa saya tidak pernah jera untuk terus melayani pekerjaan Tuhan yang melewati gunung dan hutan yang lebat? Karena apa? Karena saya sudah merasakan Tuhan menyertai saya sepanjang jalan hidup saya. Amin. Saudaraku, hari ini saya mengingatkan kepada saudara, kuatlah selalu di dalam masa-masa yang sulit, karena itu akan memupuk, akan mengembangkan, akan menguatkan rasa kepercayaan dirimu di dalam Tuhan, sehingga engkau bukan mengatakan beriman tanpa dasar, tetapi engkau mengatakan engkau beriman kepada Tuhan karena engkau mengetahui dan merasakan Tuhan menyertai hidupmu setiap saat. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur biar apa yang hamba-Mu tabur firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Setiap orang yang mendengar lewat YouTube ini Tuhan, kiranya boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka menemukan pertolongan Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus, biarlah setiap orang berani berdoa secara pribadi, di dalam hatinya menyebut nama Yesus, sehingga dia akan melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memberkati jemaat-Mu Tuhan, dengan berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam misi Injil, dan terus lakukan pekabaran Injil sampai ke ujung dunia. Puji nama Tuhan. Haleluya.